Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Masih kita akan bicarakan tentang kimia, yaitu lanjutan dari termokimia. Apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang macam-macam entalpi. Ini adalah bagian dari pembahasan kita tentang topik termokimia. Entalpi kemarin kita sudah bahas bahwa itu adalah energi atau kalor yang diukur pada tekanan tetap. Nah, apa macam-macam entalpi itu? Kita akan hanya bahas 3 ya. Misalnya adalah entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan itu adalah reaksi dari unsur-unsur membentuk senyawa. Nah, kita beri simbol untuk entalpi pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan itu adalah delta H0F. F itu dari formation, artinya pembentukan. 0 itu artinya standar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah entalpi penguraian. Nah, berarti kalau penguraian kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan itu adalah unsur-unsur sebagai reaktan berubah menjadi senyawa sebagai produk. Untuk penguraian berarti dari senyawa berubah menjadi unsur-unsur gitu ya. Nah, apa simbolnya? Simbolnya adalah delta H0D. D itu dari dissociation, artinya penguraian. Kemudian entalpi yang ketiga itu adalah pembakaran. Itu adalah reaksi segala sesuatu yang bereaksi dengan oksigen. Itu disebutnya adalah pembakaran. Dalam kata lain, biasanya kadang-kadang disebut juga sebagai korosi, gitu ya. Nah, jadi korosi itu biasanya untuk reaksi oksigen dengan logam. Tapi kalau dengan pembakaran itu adalah pada umumnya disebut reaksi dengan oksigen. Nah, apa simbolnya? Itu adalah simbolnya delta H0C. C itu dari combustion. Combustion itu adalah pembakaran. Nah, ini adalah perubahan-perubahan entalpi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, ya. Nah, kita lihat di sini perubahan entalpi. Yang pertama adalah delta H0F. Delta H0F itu adalah tadi perubahan entalpi. Delta itu adalah perubahan ya, pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi perubahan entalpi pembentukan. Pembentukan siapa? Senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya misalnya kita punya unsur karbon padat direaksikan dengan oksigen gas menghasilkan CO2 gas. Kita tuliskan misalnya di sini delta H0F-nya adalah min 394 kJ per mol gitu ya. Nah, setiap ada lambang F di sini, ada huruf kecilnya setelah delta H, maka itu pasti di bawahnya itu satuannya itu harus ada per mol gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini artinya adalah unsur C bereaksi dengan unsur membentuk senyawa. Ini adalah pembentukan. Jadi unsur-unsur sebagai reaktan, kemudian produknya adalah senyawa. Itu adalah reaksi pembentukan. Ini jenis reaksinya namanya reaksi pembentukan. Kemudian apa yang bisa kita lihat? Senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol. Ini 1 mol, karena di sini satuannya per mol. Berarti artinya dalam persamaan reaksi kita harus ingat bahwa mol itu dinyatakannya dengan koefisien. Jadi kalau 1 mol berarti koefisiennya harus 1. Siapa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah CO2. Berarti koefisien CO2 itu harus 1. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia 1 mol. Yang dibentuknya koefisiennya harus 1. Kemudian yang berikutnya, perubahan entalpi penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikannya. Nah, contohnya kita akan ambil contoh yang sama, tetapi kita sekarang dibalik. Reaksinya adalah CO2 gas terurai menjadi karbon padat dan oksigen gas. Kemudian delta H0D-nya adalah plus 394 kJ per mol. Perhatikan di sini bahwa penguraian itu adalah dari senyawa yang berubah menjadi produknya adalah unsur-unsur. Jadi ini adalah kebalikan dari reaksi pembentukan, gitu ya. Kemudian artinya senyawa yang diurai harus 1 mol. Kenapa? Karena setiap ada lambang huruf kecil sesudah delta H itu artinya satuannya per mol. Kalau per mol berarti untuk setiap 1 mol. 1 mol apa? 1 mol yang diurai. Pada delta H0D adalah 1 mol yang diurai. Sehingga zat yang diurai itu koefisiennya harus 1. Pada reaksi ini siapa yang diurai? Siapa senyawanya? Senyawanya adalah CO2 gitu. CO2 sebagai senyawa yang diurai, maka dia koefisiennya harus 1. Ya, di depannya di sini angkanya harus 1. Dan biasanya tidak dituliskan. Kemudian perhatikan juga dari harga delta H0F dan delta H0D. Apa perbedaannya? Angkanya sama ya, 394 kJ per mol.
sama, tetapi ada tanda yang berbeda, yaitu negatif dan positif. Nah, kalau yang negatif tadi pada video sebelumnya di awal itu menunjukkan reaksinya adalah reaksi eksoterm, artinya melepaskan kalor. Kita ingat bahwa setiap reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen tadi kan. Nah, ini juga sebenarnya bisa disebut sebagai reaksi pembakaran sekaligus reaksi pembentukan. Nah, dia melepaskan kalor. Kebalikan dari reaksi pembentukan, apabila reaksinya dibalik, maka delta H-nya itu harganya sama, tetapi yang berbeda adalah lambang simbol ini, simbol positif negatifnya. Kalau reaksi pembentukannya sebagai reaksi eksoterm, maka reaksi penguraiannya adalah reaksi endoterm yang menyerap kalor gitu. Jadi kebalikannya saja, tapi nilai harganya sih sama gitu ya. Nah, kemudian entalpi pembakaran adalah reaksi dengan oksigen. Jadi reaksi dengan oksigen adalah disebutnya reaksi pembakaran. Misalnya contohnya, kita misalnya punya contoh yang sebelumnya pada video sebelumnya adalah pembakaran propana. Artinya propana yang dibakar dengan atau direaksikan dengan oksigen. Kemudian kita datanya adalah reaksi pembakaran itu delta H0C-nya adalah min 2222 kJ per mol. Artinya min adalah melepas kalor atau reaksi eksoterm, karena pembakaran itu pada umumnya adalah melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga lingkungan menerima kalor, kita rasakan panas gitu ya. Nah, itu melepaskan kalor. Ini dipahami lagi video sebelumnya, pada video penjelasan sebelumnya. Nah, di sini siapa yang dibakar gitu ya? Yang dibakar adalah C3H8. Senyawa yang dibakarnya itu koefisiennya harus 1 atau 1 mol artinya. Karena setiap koefisien itu adalah artinya mol. Nah, kenapa harus 1? Karena di sini satuannya adalah untuk per mol. Siapa yang dibakar pada reaksi ini? Yaitu C3H8. Sehingga C3H8 koefisiennya harus 1. Nah, persamaan ini belum setara. Ini hanya menuliskan saja. Nanti kita akan lihat reaksi ke penyetaraannya ya. Nah, jadi kita harus membedakan. Jadi harus sudah mengenal mana reaksi pembentukan, yaitu unsur-unsur menjadi senyawa, produknya. Reaksi penguraian adalah dari senyawa sebagai reaktan, dan produknya adalah unsur-unsur. Jadi kebalikannya. Kemudian yang ketiga adalah pembakaran adalah segala sesuatu yang direaksikan dengan oksigen, gitu ya. Nah, kita lihat contoh nih berikutnya. Kita misalnya punya delta H0F CaCO3 adalah minus 1207 kJ per mol. Apa artinya ini? Kita bisa katakan ini adalah, kita lihat dulu lambangnya. Di sini ada lambang F. Itu kalau ada lambang F-nya berarti di sini harus per mol gitu. Jadi ini akan jadi satu kesatuan gitu ya. Nanti kita akan lihat di situ kapan F-nya tidak ada, maka molnya pun hilang. Apa artinya delta H0F CaCO3? Itu adalah perubahan entalpi pembentukan 1 mol CaCO3. Jadi di sini adalah reaksi pembentukan karena lambangnya adalah F. Nah, pembentukan berarti dari unsur-unsur menjadi senyawa. Nah, unsur apa saja yang terkandung pada CaCO3? Kita sudah tahu bahwa ini terdiri dari 3 unsur, yaitu ini yang dibentuknya 1 mol, yaitu Ca, kemudian unsur C, kemudian unsur oksigen gitu. Nah, ada 3 unsur. Oksigen tidak pernah berdiri sendiri seperti Ca dan C. Dia selalu diatomik karena dia berwujud gas. Kemudian yang dibentuknya itu adalah CaCO3. Jadi dari unsur-unsur bereaksi kemudian membentuk senyawa. Itu adalah reaksi pembentukan. Kemudian kita lihat di sini karena dia 1 mol, maka koefisiennya CaCO3 harus 1. Gitu ya, karena koefisien itu menyatakan mol. Jadi yang dibentuknya harus 1 koefisiennya. Nah, kalau begitu maka di sini untuk menjadikan persamaan ini setara, maka kita hanya bisa mengubah reaktannya. Kita lihat yang sudah sama di sini adalah Ca dengan C-nya. Sebelum reaksi 1, sesudah reaksi 1. Tetapi pada oksigen itu sebelum reaksinya 2, sesudah reaksinya ada 3. Sehingga kita harus menyimpan koefisien di depan O2. Yaitu koefisiennya adalah sebesar 3/2 agar reaksi ini menjadi setara. Jadi di sini tidak boleh ada koefisien di depan koefisien CaCO3 apabila yang dibentuknya 1 mol. Atau di sini ada keterangan delta H-nya adalah delta H0F, misalnya ada huruf kecilnya. Ya, berarti yang disetarakan atau kita hanya bisa menyimpan koefisien adalah di
bagian reaktannya untuk reaksi pembentukan 1 mol gitu. Nah, ini unsur, kemudian kita lihat unsur, kemudian oksigen juga unsur bereaksi menjadi senyawa. Nah, ini adalah ciri dari reaksi pembentukan. Nah, kemudian kalau misalnya data tadi delta H0F CaCO3-nya kemudian yang 1207 kJ per mol itu kita kali 2, maka berarti bukan 1 mol lagi yang kita bentuk gitu ya. Jadi kita akan hilangkan tuh lambang F-nya dengan per molnya. Nah, itu perbedaannya gitu ya. Jadi kita hilangkan karena sekarang bukan per mol lagi karena sudah dibuat menjadi untuk pembentukan 2 gitu ya. Nah, kita akan kalikan tadi, maka hasil dengan 2, maka hasilnya adalah min 2414 kJ. Itu dari perkalian 1207 kJ per mol tadi. Maka apa artinya ini? Ini artinya adalah perubahan entalpi pembentukan untuk 2 mol. Nah, di sini untuk 2 mol karena sudah dikali 2 gitu ya. Jumlahnya jadi 2 kali lebih banyak energinya juga. Nah, sekarang apa unsur-unsur yang terlibat atau yang terkandung dalam CaCO3? Yaitu masih sama, Ca, C, dan O2. Yang terbentuk di sini CaCO3-nya yaitu harus sekarang koefisiennya 2 gitu, tidak 1 lagi karena yang dibentuknya adalah 2 mol gitu. Maka itu bukan per mol lagi gitu ya. Jadi untuk per 2 mol. Maka hilang lambang F kecilnya dan per molnya pun hilang. Itu yang membedakan ya. Nah, karena itu kita tinggal setarakan reaktannya. Di sini harus 2 karena dibentuknya 2. Maka Ca-nya harus kita samakan 2 dikali 2, C-nya juga 2 ya, dikali 2, kemudian oksigennya ada 6. Karena di reaktan ada 2, maka kita tinggal tambahkan angka 3 gitu ya. Nah, inilah reaksi untuk menyatakan delta H0 CaCO3 sebanyak pembentukan 2 mol. Gitu. Nah, inilah kita sebutkan reaksi yang sudah setara. Persamaan termokimianya bagaimana? Nah, kita lihat di sini contoh tadi di awal kita tuliskan bahwa untuk pembentukan CO3 sebanyak 1 mol. Maka kita tuliskan persamaan termokimianya adalah dengan menambahkan harga delta H0F CaCO3-nya sebesar min 1207 kJ per mol. Ini minus menyatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm atau melepas kalor. Yang dibentuknya adalah untuk setiap 1 mol. Ini yang dibentuknya CaCO3. Sehingga koefisiennya harus 1 di sini. Kemudian kita tahu bahwa negatif itu tadi reaksi eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Nah, bagaimana kalau misalnya reaksi itu ya masih reaksi pembentukan CaCO3 tapi yang dibentuknya 2 bukan 1 mol, maka delta H0-nya adalah 2 kali. Ya, 2 kali dari delta H0 F-nya. Karena itu di sini ketika sudah membentuk bukan 1 mol maka hilang lambang F-nya, kemudian per molnya pun hilang. Ini dikali 2, kita lihat bahwa ini sama sesuai dengan yang dibentuknya. Koefisiennya 2, sebanyak 2 mol. Ya, koefisien itu menyatakan mol. Maka untuk menyatakan persamaan reaksi ini, maka kita semua reaktannya harus dikali 2 gitu ya. Di sini juga kita akan lihat bahwa mol dan F-nya hilang. Tadi sudah kita singgung ya. Kemudian di depan Ca itu ada 2, kemudian di depan C-nya ada 2, dan kemudian di depan oksigennya kita simpan angka 3 gitu. Nah, inilah persamaan perbedaan antara reaksi pembentukan 1 mol dan reaksi pembentukan bukan 1 mol, atau di sini dalam contoh adalah 2 mol. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram tingkat energi, maka kita tahu bahwa reaksi eksoterm itu adalah ya, jalannya menurun. Misalnya di sini reaktannya, di awalnya reaktannya adalah Ca, C, dan oksigen, kemudian produknya itu adalah CaCO3. Ya, karena negatif berarti dia menurun. Jadi kita lihat di awalnya entalpi reaktannya di atas, kemudian produknya di bawah karena tanda panahnya harus ke bawah. Menurun itu negatif itu artinya menurun. Ya, ini delta H-nya adalah negatif. Ini adalah reaksi untuk eksoterm, ya. Nah, contoh lain, misalnya sekarang untuk penguraian. Jadi tadi kalau untuk pembentukan itu harganya negatif 1207 kJ per mol, maka untuk penguraiannya adalah tinggal mengubah tanda negatifnya menjadi positif. Jadi ini adalah kebalikan dari reaksi eksoterm. Ini adalah reaksi endoterm. Lambangnya D, kemudian kalau ada D berarti dia per mol gitu ya. Artinya apa? Ini adalah perubahan entalpi penguraian untuk 1 mol. Ya, nah jadi kalau begitu sekarang yang diuraikannya adalah CaCO3 senyawa, kemudian menghasilkan unsur-unsur gitu. Kemudian yang diuraikan itu koefisiennya harus 1
gitu ya, yang diuraikan adalah CaCO3, berarti dia koefisiennya harus 1. Sehingga kita harus setarakan reaksi ini dengan meletakkan koefisien di depan oksigen. Kita katakan ini reaksinya sudah setara, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kalikan penguraian ini menjadi bukan 1 mol, misalnya dikali 2 menjadi penguraian untuk 2 mol, maka seperti tadi ya, lambang D dan molnya hilang gitu ya, dan itu adalah harganya menjadi 2 kali lipat dari 1207 tadi. Nah, kemudian bagaimana artinya ini? Ini adalah penguraian untuk 2 mol. Ya, untuk 2 mol CaCO3. Jadi dalam persamaan reaksi kita tuliskan CaCO3 yang diuraikan adalah dengan meletakkan koefisien 2. Ya, koefisien 2 itu menunjukkan bahwa reaksinya yang diuraikan adalah 2 mol. Nah, sehingga produknya kita tinggal menyetarakan ya, gitu, menyetarakan dengan jumlah unsur-unsur pada reaktan sebelum reaksi gitu. Nah, inilah reaksi yang setara dari penguraian 2 mol CaCO3. Bagaimana persamaan termokimianya? Ya seperti tadi gitu ya. Seperti tadi, ini untuk penguraian 2 mol ya gitu. Kemudian kita lihat, kita tulis ulang gitu ya. Maka kita tambahkan dengan harga delta H. Jadi persamaan termokimia itu harus menambahkan harga delta H-nya atau perubahan entalpinya. Berbeda dengan persamaan reaksi kimia biasa gitu ya. Tambahannya adalah ada delta H-nya. Itu adalah persamaan termokimia. Kemudian ada tanda positif negatif untuk menunjukkan apakah dia reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, maka nah ini akan meningkat karena dia positif. Endoterm itu positif, berarti nanti panahnya meningkat gitu ya, atau energinya meningkat. Jadi reaktannya ada di bawah, ini CaCO3-nya di bawah sebanyak 2, yang diuraikannya 2 mol. Produknya adalah C dan Ca, kemudian oksigen. Itu harus ada di atas tingkatan energinya. Karena apa? Karena reaksinya positif ya, endoterm itu positif, artinya meningkat, energinya meningkat berarti harus ke atas. Jadi reaksi itu selalu berlangsung dari reaktan menuju produk gitu ya. Cuman ini dituliskannya bukan horizontal tapi vertikal gitu. Nah, delta H-nya akan positif gitu ya. Nah, ini adalah reaksi endoterm, kita lihat dalam bentuk diagram tingkat energi. Kemudian kalau pembakaran, misalnya data pembakaran seperti ini ya, negatif 2222 kJ per mol. Kenapa per mol? Karena di sini ada lambang C kecil, pembakaran. Gitu ya. Apa artinya? Artinya adalah ini perubahan entalpi pembakaran untuk 1 mol C3H8. Kita ingat bahwa yang dibakarnya adalah C3H8, itu artinya berarti reaksi dengan oksigen gitu ya. Nah, berarti yang dibakarnya harus 1 mol, berarti koefisiennya nanti harus 1 di depan C3H8. Maka nanti untuk menyetarakan reaksinya, yang kita setarakan adalah selain C3H8. C3H8 kita tidak boleh meletakkan angka berapapun, karena di sini ada lambang per mol atau lambang C-nya atau pembakaran gitu ya. Nah, kita lihat di sini zat yang dibakar itu koefisiennya harus 1. Maka itu kita letakkan di sini karena C-nya pada reaktan ada 3, maka di depan CO2 kita letakkan angka 3 gitu ya, koefisien 3. Maka kita sudah samakan nih jumlah C sebelum dengan sesudah reaksi. Kemudian sebelum reaksi H-nya ada 8, sesudah reaksi ada 2. Maka kita letakkan koefisien 4 di depan H2O. Sehingga kita lihat sekarang C dan H-nya sudah setara. Yang berikutnya adalah kita setarakan oksigen pada reaktan dengan di produk. Di produk oksigennya ada 3 dikali 2 adalah 6, kemudian 4 dikali 1 adalah 4, jadi 6 ditambah 4 adalah 10. Sebelumnya di reaktan hanya ada 2. Agar bisa menjadi 10, maka kita letakkan koefisien 5 di depan oksigen gitu. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang setara dari pembakaran 1 mol C3H8 gitu ya. Nah, terima kasih penjelasan tentang macam-macam perubahan entalpi, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.